Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa mata kuliah ilmu kewarganegaraan kelas A, prodi keperawatan, di mana saat ini saya akan menjelaskan terkait materi pembelajaran ini, yaitu unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Dalam pertemuan ketiga kemarin, di mana saya sudah menjelaskan terkait identitas nasional yang dilihat dari dua ciri, yaitu baik itu konsep maupun urgensi dari identitas nasional ini sendiri. Kemudian untuk pertemuan keempat kali ini saya akan menjelaskan terkait unsur-unsur dari dinamika serta tantangan identitas nasional itu sendiri. Untuk tidak berlama waktu, saya akan menjelaskan dari slide yang pertama, di mana unsur-unsur pembentukan identitas nasional ini dilihat dari beberapa parameter sosiologis. Di sini ada suku bangsa, kemudian ada kebudayaan, ada bahasa, serta ada kondisi geografis. Dari unsur-unsur inilah yang dilihat bagaimana ukuran dari parameter sosiologis itu sendiri terjadi, di mana suku bangsa itu sudah saya jelaskan di pertemuan ketiga, yaitu suku bangsa, kebudayaan, bahasa ini terdapat di dalam suatu kebinekaan tunggal ika, yang mana walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Inilah yang terdapat atau yang menjadi suatu ukuran dari parameter sosiologis di dalam suatu pembentukan identitas nasional Indonesia. Kemudian dalam dinamika dan tantangan identitas nasional ini, di mana saya melihat dari segi sederhana ya, atau secara sederhana, di mana di identitas nasional Indonesia ini mencakup semangat kebangsaan atau nasionalisme Indonesia dalam suatu negara atau bangsa atau national state, di mana Indonesia itu sebagai suatu dasar yang mempunyai suatu dasar negara yang yang sama halnya dengan suatu pandangan hidup atau ideologi itu sendiri, di mana pandangan hidup atau dasar negara ini menyangkut yaitu Pancasila ini sendiri. Salah satu dari Pancasila ini juga ada bahasa nasional, ada bahasa Indonesia juga, ada lagu kebangsaan Indonesia Raya juga, semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, serta bendera, dan ada bentuk dari konstitusi atau negara hukum konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin saya sudah jelaskan terkait pertemuan ketiga kemarin terkait adanya identitas dari identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu yang dilihat dari segi sederhana, dan inilah saya cangkup kembali terkait penjelasan dari dinamika tantangan identitas nasional Indonesia yang tergambar dari ciri-ciri identitas nasional Indonesia yang kemarin saya jelaskan di pertemuan ketiga. Kemudian apa itu identitas nasional yang memiliki dinamika? Jadi identitas nasional dalam bentuk dinamika ini adalah suatu tantangan untuk mengembangkan identitas nasional yang terletak pada pemikiran dan sikap yang terbentuk untuk menghormati keanekaragaman, serta mendorong demokrasi yang berpartisipatif, memperkuat penegak hukum, serta memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban, di mana negara Indonesia itu mempunyai suatu ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama. Kemudian karena kedudukan yang sangat amat paling tinggi, identitas nasional ini harus dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia. Karena tanpa identitas nasional, suatu bangsa akan terombang-ambing. Inilah pengertian dari dinamika terkait identitas nasional Indonesia itu sendiri. Dalam perilaku pikiran-pikiran atau sikap-sikap yang mempunyai keanekaragaman serta penegakan hukum terkait tujuan dari suatu bangsa, terkait atas dinamika suatu bangsa. Kemudian disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurun kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi, bagaikan berada dalam tahap diintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Pada kelas sebelumnya, di mana dikatakan
nilai-nilai Pancasila ini sangatlah benar-benar eh, menjadi suatu dasar terbentuknya atau adanya suatu keilmuan di dalam kewarganegaraan itu sendiri. Karena itu contoh dari nilai-nilai Pancasila ini bisa apa? Contohnya bisa saja itu misalnya Anda adik-adik semua mahasiswa itu eh, saling menghormati, adanya toleransi, adanya kebersamaan. Itu juga salah satu bentuk dari tantangan internal. Kemudian adanya perbedaan agama, adanya perbedaan bahasa, kemudian adanya perbedaan suatu suku bahasa, budaya dan lainnya itu termasuk juga ke dalam suatu identitas kayak gitu. Nah, makanya kita lihat banyak sekali di mana di mahasiswa sekalian ini ada yang beda-beda bahasa, kemudian ada juga beda-beda budaya, ada yang Minang, ada yang Jawa, ada yang Jakarta, dan budaya-budaya bisa Batak, bisa Minang, bisa Jawa, bisa suku Papua dan lain sebagainya. Itulah termasuk ke dalam suatu identitas nasional Indonesia sendiri. Tetapi kebanyakan perilaku-perilaku terhadap nilai-nilai Pancasila ini yang sangat jarang sekali dimiliki oleh masyarakat. Contohnya lah di dalam kampus sendiri. Itu saling tegur sapa, saling menghormati itu sangat jarang sekali ada di dalam suatu kampus. Ya gitu. Misalnya contohnya saling menghormati ini seperti apa? Misalnya antara kakak tingkat dan adik tingkat. Tidak adanya hormat misalnya permisi kak atau selamat pagi kak, sapa, tegur sapa, kehormatan itu juga adalah bagian suatu dari nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri kayak gitu. Dan inilah yang perlu saya rasa untuk adanya suatu peningkatan kesadaran terhadap nilai-nilai yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Karena nilai-nilai inilah yang menjadi patokan bahwa Indonesia juga mempunyai suatu identitas terkait identitas nilai-nilai dari identitas nasional Indonesia itu sendiri. Kemudian dalam memahami dan mengerti nilai-nilai Pancasila sejak dini, dalam kehidupan sekolah sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya saya sudah jelaskan terkait nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam kampus, yaitu baik saling menghormati, saling menghargai, tegur sapa dan lain sebagainya. Itu salah satu membantu di dalam suatu pemahaman terkait suatu nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Jadi kita perlu memahami secara penuh bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa sehingga kita dapat merasakan kewajiban dalam melaksanakannya. Nah, kemudian di sini ada tantangan terkait memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapatkan perhatian. Gitu. Apalagi sekarang zamannya udah maju, modern, kemudian media sosial, the power of media sosial yang sangat tinggi, dan ini sangat memudarkan. Bahkan kita lihat ada yang tidak bisa menghafal Pancasila. Kemudian ada yang juga tidak tahu Undang-Undang Dasar 1945. Padahal itu adalah salah satu identitas nasional. Dan kita sendiri itu banyak sekali yang bahkan hampir 50% dari warga negara itu yang kebanyakan belum tahu loh Undang-Undang Dasar itu gimana, terus isi dari Pancasila itu gimana, terus menegakkan kesadaran atas cinta tanah air dan cinta terhadap bangsanya itu seperti apa. Itu kenapa itu kenapa program pemerintah itu untuk memajukan bagaimana kewarganegaraan atau ilmu kewarganegaraan ini bisa mencakup di dalam dunia kampus. Karena nilai-nilai dan kesadaran terhadap nasionalisme dan patriotisme sangat memprihatinkan sekali di dalam menangani suatu dinamika di dalam identitas nasional Indonesia itu sendiri. Kemudian kurangnya kesadaran terkait nilai-nilai bangsa itu juga menjadi salah satu aspek adanya dinamika terhadap tantangan dari identitas nasional ini sendiri. Terus apa saja Pak kurang nilai-nilai ini? Nilai-nilai ini itu bisa berupa terbentuknya suatu nasional yang tidak nasionalisme terkait uh,
kecintaannya terhadap bangsa Indonesia, malah ingin cinta terhadap bangsa asing begitu. Dan inilah menjadi salah satu bentuk yang tidak sempurna terkait apa saja dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Seperti yang saya contohkan tadi, yaitu masih kurangnya warga negara yang hafal terkait dari Pancasila itu sendiri, isi dari Pancasila itu sendiri. Dan inilah menjadi suatu apa ya, em, menjadi suatu nilai buruk ya, atau nilai yang tidak stabil dalam menciptakan rasa nasionalisme dan patriotisme yang ada di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian bangsa Indonesia perlu mengupayakan strategi untuk mengalihkan cinta terhadap bangsa asing, mengalihkan kecintaan terhadap bangsa asing agar dapat berubah menjadi bangsa sendiri gitu. Kemudian adanya juga pola-pola bangsa asing yang memudarnya untuk dari rasa nasionalisme itu sendiri. Kemudian hal-hal tersebut perlu adanya upaya dari generasi baru untuk mendorong bangsa Indonesia untuk membuat presentasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa lain, di mana mendorong masyarakat kita untuk bangga menggunakan produk bangsa sendiri. Banyak sekali yang kita tidak ketahui terkait uh, terkait ini ya, terkait